Meski pemerintah DKI Jakarta belum mencabut pembatasan sosial berskala besar, pasar ikan Keramat Jati Jakarta Timur ramai, namun mereka mengabaikan aturan PSBB. Sebagian besar pedagang kaki lima yang menjual ikan kembali berjualan di sepanjang Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur. Namun, ironisnya sejumlah pedagang dan pembeli tidak menerapkan aturan PSBB seperti menjaga jarak aman dan menggunakan masker. Beroperasinya pasar ikan ini juga membuat jalan sekitar macet. Hingga saat ini, belum ada petugas yang menertibkan lokasi tersebut. Giat penyekatan PSBB di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur masih terus dilakukan. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat izin keluar masuk diminta putar balik. Pos penyekatan di Lampiri, kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, malam ini masih dijaga ketat petugas. Di kawasan ini, kendaraan yang melintas lebih didominasi kendaraan bermotor. Fokus dari petugas yang berjaga memeriksa kendaraan yang datang dari luar Jakarta. Dan jika tidak memiliki surat izin keluar masuk, maka pengendara terpaksa diminta putar arah kembali ke daerah asal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Ricky Iskandar di kawasan Lampiri, Kalimalang. Ya, selamat malam Ricky, bagaimana situasi saat ini di sana? Baik, Mirva, selamat malam. Saat ini situasi masih dijaga ketat oleh petugas terkait dengan penyekatan PSBB di kawasan Lampiri, Kalimalang ini. Dan kita lihat memang masih ada saja pengendara ataupun pemudik yang dikatakan seperti itu untuk melanggar aturan PSBB karena memang datang dari luar Jakarta, memaksa untuk datang ke Jakarta. Hal itu juga terlihat karena memang kendaraan tersebut berplatkan yang di luar dari Jakarta dan memang tadi banyak dari wilayah Bandung, dan dengan terpaksa petugas memberhentikan dengan memeriksa terlebih dahulu apakah memang ada kelengkapan, dan tadi memang juga ada beberapa yang tidak melengkapi data ataupun surat jalan sehingga petugas ini terpaksa untuk memutar balik kendaraan tersebut dan ada sebagian juga yang bisa melanjutkan perjalanan. Dari data yang kami terima memang ini cukup di angka 70 kendaraan yang melanggar aturan PSBB. Namun ini lebih didominasi oleh kendaraan bermotor karena memang jalur Kalimalang ini kerap dijadikan jalur kendaraan bermotor untuk keluar masuk wilayah Jakarta. Mengingat saat ini memang memasuki masih masa usai Lebaran, tentu urbanisasi ini menjadi hal utama di kota Jakarta. Dengan adanya penyekatan ini tentu untuk menjaga agar pemudik yang sempat keluar dari Jakarta agar susah kembali datang ke Jakarta. Seperti instruksi Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan, beliau menyampaikan bahwa memang sebelumnya jika pemudik yang sudah terlanjur keluar dari Jakarta ini akan sulit kembali di Jakarta karena memang penyekatan ini akan dijaga ketat oleh pihak petugas dari operasi ketupat ataupun dari penyekatan poin di PSBB ini. Kemudian Mirva, kami sampaikan situasi dan kondisi di kawasan Kalimalang memang sudah nampak ramai sekali karena memang terlihat aktivitas sudah berjalan seperti biasa. Hal ini memang terlihat adanya transisi dari masa pandemi menuju ke kenormalan baru sehingga suasana sudah ramai di jalan. Mirva. Ya, baik, terima kasih Ricky Iskandar atas laporan langsung Anda dari Kalimalang, Jakarta. Sementara itu pemirsa, terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk menuju Jakarta di Tol Karawang, Jawa Barat. 800 kendaraan diputar balik petugas. Penjagaan terus berjalan di titik penyekatan kilometer 47 Tol Karawang. Setiap pengendara diminta menunjukkan surat izin keluar masuk, di mana petugas juga memeriksa apakah pengendara mematuhi protokol kesehatan seperti mengatur posisi duduk dan jumlah penumpang hingga penggunaan masker. Tercatat 800 kendaraan putar balik karena pengendara tidak mengantongi SIKM. Diperkirakan peningkatan pelanggaran akan terjadi dalam 2 hari ke depan mengingat menjadi arus balik bagi para pemudik maksud kami yang nekat pulang di tengah pandemi corona.
Mengantisipasi lonjakan arus balik ke Jakarta pasca Lebaran, pemeriksaan intensif masih dilakukan petugas gabungan di gerbang tol Cikupa menuju ibu kota. Meski jumlah pelanggaran terus menurun, pemeriksaan akan tetap dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Meski jumlah pelanggaran menurun, petugas tetap mengecek kendaraan pribadi dan angkutan umum terkait kepemilikan surat izin keluar masuk SIKM, surat kesehatan dan berpergian dinas. Berdasarkan data sementara, sejak pukul 8 pagi hingga Sabtu sore, sekitar 64 kendaraan diminta putar balik karena tidak memiliki SIKM. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Masyarakat yang hendak masuk maupun keluar Jakarta wajib menunjukkan SIKM. Hari pertama ini sekitar 2.500, hari kedua ini 3.000, hari keempat sekitar 3.000 juga. Ya memang selintas ada peningkatan. Tetapi dalam hal ini kami tetap masyarakat yang akan ke Jakarta itu harus mempunyai surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Ini sebenarnya hanya tetap kita mengedepankan fungsi pelayanan, kemudian humanis. Kita berharap Jakarta yang sudah mulai menurun grafik COVID-19 ini tetap dapat kita jaga dan terus akan kita turunkan. Harapannya itu. Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan khusus seperti bekerja hingga kondisi darurat, dapat mengajukan SIKM melalui situs corona.jakarta.go.id, lalu mengikuti langkah-langkah pada halaman tersebut untuk melengkapi persyaratan. Masyarakat juga harus memiliki surat kesehatan bebas COVID-19 hingga surat tugas perusahaan saat melakukan perjalanan keluar masuk wilayah Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasbiaullah, Freddy Budiman, Rama Romadoda, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan Lenteng Agung Jakarta yang baru tiba dari daerah harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Bentuk solidaritas pun ditunjukkan oleh tetangga sekitar dengan memberi bantuan kepada warga yang masuk Jakarta. Dukungan moral dan material diberikan warga Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada beberapa tetangganya yang baru tiba dari daerah yang masuk sebagai zona merah COVID-19. Ada sekitar 20 warga daerah yang baru masuk dan saat ini terpaksa harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari ke depan. 20 pendatang itu sudah kita klarifikasi dalam artian yang sesuai dengan Pergub 47. Setelah kita klarifikasi ternyata ada 2 yang dari Jabodetabek. Akhirnya yang masuk klarifikasi itu 18. Salah satu warga daerah asal Tegal mengaku tidak punya pilihan selain kembali ke Jakarta untuk menyambung hidupnya setelah tertahan 3 bulan di kampung halaman. Ya, tetangga di sini semua baik. Di sini yang nggak ada yang khawatir lah, semuanya baik-baik aja. Nggak ada yang merasa curiga gitu istilahnya. Ya, alhamdulillah ada. Ya, saya berterima kasih banget lah sama tetangga yang sudah mengasih. Berpartisipasi saya di karantina seperti ini, memang ini kesalahan saya ya. Warga Lenteng Agung yang dikarantina, rumahnya akan ditandai dengan stiker oleh petugas kelurahan. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Gali Bagas, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari sepekan PSBB tahap 3 diberlakukan, masih banyak pengendara yang melanggar aturan, mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak menjaga jarak. Meski PSBB telah memasuki tahap ketiga, namun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan terhindar dari COVID-19 masih minim. Seperti yang terjadi di pos checkpoint Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar. Mulai dari tidak mengenakan masker hingga duduk bersebelahan. Tidak hanya sanksi teguran tertulis, para pelanggar pun langsung diberikan sanksi sosial, membersihkan jalanan sambil memakai rompi oranye. Pada razia kali ini, petugas juga mendapati sebuah mobil asal Karawang, Jawa Barat yang masuk ke ibu kota.
Meski melanggar physical distancing atau jaga jarak fisik, namun pengemudi mobil tidak ditindak lantaran bermaksud mengantar sang ibu berobat ke RSCM untuk pemeriksaan jantung dengan menyertai bukti rekaman medis dari rumah sakit. Oh, ini kan apa platnya beda, Pak? Oh, plat Jakarta. Hah? Kerawang. Kerawang. Iya. Ini dari rumah tadi tinggal di mana? Dari Kerawang. Oh, di Kerawang. Iya. Mau ke Rumah Sucipto. Iya. Oh, iya. Ibunya sakit apa emang? Jantung. Oh, jantung. Iya. Kendaraan membawa orang sakit, kita tidak bisa terlalu ambil sikap. Paling kita tanya, himbau, jangan istilahnya lintasannya PSBB di sini harus lebih diperhatikan. Menjelang memasuki new normal, tugas gabungan terus meningkatkan razia PSBB dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mengurangi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, meski sudah ada larangan, warga tetap saja nekat mudik di saat pandemi COVID-19. Pemudik yang bersembunyi di antara karung berisi jagung dalam truk diberhentikan petugas di pos penyekatan arus balik di Sampang Cilacap, Jawa Tengah. Petugas memberhentikan truk dari arah Jawa Timur di pos penyekatan arus balik di Sampang Cilacap, Jawa Tengah. Petugas yang memeriksa truk menemukan 2 orang pemudik yang bersembunyi di antara tumpukan karung berisi jagung. Pemudik yang akan menuju Bandung tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk SIKM. Petugas meminta truk pengangkut karung berisi jagung dan membawa pemudik ini putar balik. Kendaraan yang masuk pos pantau diperiksa untuk mengetahui warga Cilacap atau pemudik yang akan melakukan arus balik. Ada 4 titik penyekatan di Cilacap untuk menghalau pemudik yang akan balik ke Jakarta dan Bandung. Dan pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIKM diminta putar balik. Bumi Ayu dari Purworejo, tapi KTP-nya Jakarta. Asli memang. Nggak bawa surat izin masuk loh? Surat izin masuk? Nggak? SIKM punya? Nggak bawa. Di Bumi Ayu ngapain, kemana, ketemu siapa? Orang tua. Orang tua? Orang tua di sana. Berdasarkan laporan dan berdasarkan pengecekan, terdapat 203 kendaraan yang diputar balik dan 535 pelaku perjalanan yang berhasil kita lakukan. Petugas meminta warga yang hendak melakukan perjalanan menuju ibu kota harus memiliki SIKM, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan saat melintasi pos penyekatan di wilayah Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Gelombang arus balik Lebaran terus terjadi di Pelabuhan Kapal Feri Jangkar Situbondo. Petugas gabungan memeriksa kesehatan penumpang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Puluhan pemudik asal Madura yang akan kembali ke tempat rantau memadati Pelabuhan Kapal Feri Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Minimnya petugas dan alat kesehatan membuat petugas dari aparat kepolisian dan tim medis kewalahan karena harus memeriksa satu persatu kesehatan penumpang dan tujuan kepergian mereka. Dari hasil pemeriksaan ini, pemudik tujuan Banyuwangi dibawa petugas ke posko COVID-19 karena memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan harus menjalani rapid test. Laporkan di pos penyekatan checkpoint Pelabuhan Jangkar telah dilaksanakan penyekatan dan disinyalir 1 orang bersuhu agak tinggi 38. Sekarang sudah dilaksanakan rapid test di dalam ruangan Pelabuhan Jangkar. Demikian. Mayoritas tujuan kemana, Pak? Mayoritas tujuan ke Banyuwangi, Situbondo, Malang, Jember. Untuk yang suhu 38 ke bawah, 37, 39 itu sebagian besar. Yang ditemukan 1 orang yang suhunya di atas 38 tadi. Petugas juga menjelaskan penyekatan di Pelabuhan Kapal Feri Jangkar Situbondo ini akan terus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Terlebih saat ini kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang fase new normal, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar simulasi protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.